Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Studio TV 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait menu-menu pada kamera Blackmagic Studio yang bisa kita setup, yang bisa kita setting terkait seperti apa nanti keseluruhan yang ingin kita produksi. Setelah pada video selanjutnya kita membahas terkait setting video, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait audio. Oke, kita mulai dengan memencet tombol menu. Setelah pada tampilan display pada kamera Blackmagic Studio ada setting kamera, kita pilih tombol ke kanan untuk memilih setting audio. Nah, di sini sudah terlihat setting audio. Nah, pada setting audio ini ada beberapa parameter dari mulai audio input sampai dengan phantom power. Kita mulai dari yang pertama, kita pencet tombol ke bawah. Oke. Di sini ada audio input. Nah, audio input ini ada berapa option? Ada dua option, yaitu kamera dan input. Maksudnya di sini adalah ketika kita memilih audio input yaitu input, maka kita perlu menambahkan eksternal audio yang kita tancapkan pada kamera Blackmagic Studio ini, yaitu kalau kita mau bisa lihat kembali, ini ada dua channel yang bisa kita gunakan, yaitu eksternal audio ketika kita memilih option input. Sedangkan ketika kita memilih option kamera, maka dengan otomatis audio yang kita pilih audio yang direkam atau direkod oleh kamera Blackmagic Studio. Jadi nantinya output audionya adalah output audio yang direkam oleh kamera Blackmagic Studio, tanpa ada audio tambahan yang kita colokkan, kita tancapkan, kita setting pada kamera ini. Oke. Kita lanjut pada mikrofon level. Oke, mikrofon level ke bawah. Nah, ini bisa kita pilih slidernya ke kiri atau ke kanan. Nah, kita bisa pilih berapa banyak level mikrofon yang akan kita berikan pada kamera Blackmagic Studio, dari mulai nilai 0 sampai dengan 100%. Jadi bisa kita pilih berapa banyak, berapa besar level mikrofon yang ingin diberikan. Selanjutnya, pada parameter berikutnya adalah input level. Input level di sini ada line, mic low, mic high, line. Nah, untuk line itu digunakan untuk ketika kita menggunakan audio eksternal, maka kita memilih menu line. Jadi ketika input level ini kita akan memilih menu line ketika kita menambahkan audio eksternal, yaitu di dua XLR tadi, kita menggunakan dua XLR tadi, channel 1 atau channel 2, maka pada input level kita memilih line. Sedangkan pilihan mic low atau mic high ini kita gunakan apabila kita memakai atau menggunakan audio internal dari kamera Blackmagic Studio. Jadi ada dua pilihan untuk audio internal, yaitu low ataupun high. Oke, selanjutnya pada parameter berikutnya adalah channel 1 input. Nah, channel 1 input ini otomatis akan terhubung dengan audio eksternal yang kita pilih, yang kita gunakan pada tombol XLR yang berada pada sisi sebelah kiri ini,
ini tadi ada dua channel 1 atau channel 2, maka ketika kita menggunakan channel 1, maka kita bisa memilih seberapa besar audio yang ingin kita rekam atau output yang ingin kita channel input yang kita dapatkan itu berapa besar levelnya, bisa kita setting. Sebelum saya lupa, pada kamera Blackmagic ini support untuk audio stereo. Jadi makanya tadi ada dua channel, ada channel 1 atau channel 2 dan channel 2, sehingga memang kamera Blackmagic ini mendukung untuk stereo, audio dengan tipe stereo. Oke, kita lanjut ke parameter berikutnya. Channel 2 uses channel 1 input. Nah, menarik ini. Maksudnya apa? Channel 2 uses channel 1 input. Kita tahu tadi bahwa ada dua channel 1, channel 2 untuk audio eksternal. Nah, maksud dari channel 2 uses channel 1 input ini adalah apabila kita ingin menggunakan stereo, tetapi suara yang ingin direkam itu hanya suara yang berada pada channel 1 atau channel 2. Maka kita mengaktifkan tombol on atau off ketika pilihan tadi, pilihan antara stereo atau tidak, itu adalah kita memilih on atau off. Di sini ada pilihannya on atau off. Ketika off, maka ketika kita pilih off, maka channel 1 atau channel 2 kita pilih dua-duanya, maka tidak terpengaruh. Maksudnya channel 1 juga input dari channel 1 ya berarti dari audio 1, sedangkan input pada channel 2 berarti audio yang kita hubungkan dengan channel 2. Sedangkan ketika kita memilih pada channel 2 user channel 1 input ini, kita pilih on, maka kedua channel itu bisa digunakan atau tidak, atau hanya salah satu saja, tapi yang jelas yang masuk hanya satu audio, baik itu channel 1 saja atau channel 2 saja. Seperti itu. Itu tadi untuk parameter channel 2 uses channel 1 input. Parameter berikutnya adalah channel 2 input. Oke. Sebentar, kita check on, terus kita ke bawah. Channel 2 input ini sama dengan channel 1 input, ya hubungannya dengan ini XLR 1 dan 2. Kalau tadi channel 1 berarti XLR 1, channel 2 berarti XLR 2. Apabila dua-duanya kita hubungkan, maka channel 2 uses channel 1 input tadi kita setting off agar apabila ingin mendapatkan dua input suara atau audio. Apabila hanya menginginkan satu, maka ya kita setting on pada channel 2 uses channel 1 input. Oke. Parameter terakhir pada audio setting adalah phantom power. Apa itu phantom power? Phantom power ini hanya ada dua kondisi, yaitu on dan off. Kapan kita menggunakan phantom power dan kapan kita tidak menggunakan phantom power? Oke. Phantom power itu digunakan apabila audio eksternal yang kita gunakan jenis mic-nya adalah jenis mic kondensor, di mana mic kondensor ini dayanya, powernya lebih kecil dibandingkan dengan mic jenis lain, yaitu mic dynamic, sehingga kita membutuhkan men-setting phantom power menjadi on ketika kita menggunakan eksternal audio, yaitu berupa mic kondensor. Apabila kita menggunakan mic dynamic, kita tidak perlu mencet tombol on atau mengaktifkan tombol on pada phantom power. Oke, selanjutnya kita beralih pada setting berikutnya. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Oke, kita pada setting monitoring. Jadi pada tampilan di display kamera, setelah kita men-setting kamera dan audio, kita setting monitoring. Monitoring itu berarti kita men-setting, kita melihat pada tampilan display di LCD yang tertampak pada layar ini,
mau tampilan seperti apa, seperti itu yang kita pengen lihat. Jadi sini ada brightness, zebra, focus peaking, frontally brightness, rearly brightness. Jadi di sini brightness itu berarti tampilan dari display ini di LCD ini mau berapa besar kontrasnya. Terus jadi di sini kita lihat ada brightness 100%. Kalau kita kurangi berarti tampilan di LCD akan semakin gelap dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah zebra. Zebra ini hubungannya dengan brightness juga, dan ini garis-garis dalam brightness, garis-garis pada tampilan LCD. Ketika kita kurangin maka tampilan garis-garisnya akan terlihat. Ketika kita maksimalkan, garis-garisnya akan semakin berkurang. Nah, ini 100%. Oke. Berikutnya adalah focus peaking. Focus peaking ini pada LCD kita mau fokuskan di mana? Bisa kita setting low, medium, high. Berikutnya adalah frontally brightness. Frontally brightness ini terkait kontras, frontally dan rearly hubungannya dengan ini ya. Ada tally di sini. Tapi ketika kita berbicara frontally ini untuk frontally dan rearly ini settingan defaultnya adalah medium. Seperti itu. Oke. Jadi ini untuk setting monitoring. Selanjutnya, setting terakhir pada kamera Blackmagic Studio adalah setting studio. Setting studio ini di sini ada kamera number, reference source, reference timing, dan seterusnya. Kita mulai dulu dengan kamera number. Nah, kamera number ini berarti pada studio ini kalau kita melihat ini adalah terhubung dengan yang namanya headset. Jadi otomatis ketika kita mau men-setting studio ini, port SDI ini bisa kita lihat port SDI input harus terhubung antara kamera Blackmagic Studio ini dengan switcher Atom, sehingga ketika kita sudah menghubungkan switcher Atom dengan SDI input, kita bisa menggunakan kita bisa men-setting studio ini atau beberapa item atau parameter pada studio ini. Oke, kita lanjut saja pada studio. Ada kameranya, ada berapa? Ada berapa kamera yang digunakan, yang terhubung dengan menggunakan SDI input tadi. Selanjutnya ada berapa kamera yang bisa kita pilih, ada 1, 2, dan seterusnya. Parameter berikutnya adalah reference source. Jadi reference source dan reference timing ini bisa kita gunakan apabila kita kembali ke sini. Nah, ada yang namanya port reference. Jadi port reference ini terhubung dengan studio tadi. Kalau tadi kita bisa men-setting banyaknya kamera dengan gambar headphone atau headset yang pada tampilan LCD ini, maka kalau kita berbicara reference source atau reference timing ini berkaitan dengan port reference, port SDI reference. Jadi ketika kita menghubungkan port SDI reference, maka kita bisa men-setting reference timing dan reference source. Jadi reference source dan reference timing ini bisa kita setting, kita hubungkan dengan ini. Oke, di sini ada reference timing. Kalau reference source ya ada pilihannya. Kita coba reference eksternal, ada eksternal atau internal atau program. Jadi balik lagi, kalau kita berbicara reference berarti apa yang mau dijadikan referensi terkait apa yang kita capture, seperti itu. Jadi ada tampilan atau ada sumber
referensi yang mau digunakan yang mana, seperti itu. Kalau reference timing ini terkait dengan warna. Jadi kembali lagi bahwa kedua parameter reference ini bisa kita gunakan apabila port SDI reference kita hubungkan, sehingga kita bisa membandingkan, katakanlah baik reference source maupun reference timing, kita membandingkan apabila contoh satu kamera ini dijadikan referensi kamera-kamera lain, maka otomatis kita bisa men-setting reference source atau reference timing pada kamera-kamera lain. Ketika kita menggunakan kamera numbernya tidak hanya satu, lebih dari satu, maka bisa jadi kita gunakan salah satu kamera menjadi referensi. Lanjut, pada parameter selanjutnya adalah parameter headset. Kita tahu headset level atau headset mic terhubungannya dengan headset yang digunakan pada kamera Blackmagic Studio. Lagi-lagi apabila kita terhubung dengan SDI input, SDI reference, maka kita bisa menggunakan yang namanya studio, setting studio itu apabila kita mencolokkan ini juga headphone dengan kabel yang ada dua jenis, yang lebih besar dan lebih kecil, seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, maka kita bisa men-set headset level dan headset mic. Berikut juga dengan yang terakhir adalah program mix. Ini bisa kita setting apabila kembali lagi port SDI input kita hubungkan dengan media yang lain atau alat peralatan yang lain. Oke, sampai di situ penjelasan terkait menu-menu yang ada pada kamera Blackmagic Studio yang bisa kita setting, yang berpengaruh pada seperti apa, tampilan seperti apa, produksi video seperti apa, atau produksi TV seperti apa dengan menggunakan kamera Blackmagic Studio. Kelebihnya mohon maaf, sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.